boleh menyempatkan dia Ira mau sharing-sharing pada malam hari ini tentang satu topik yaitu tadi sempat sudah saya sebutkan gitu ya. Tanpa Tuhan aku hanyalah butiran debu. Wah, kayak puitis dan jadi saya teringat judul lagu gitu ya. Tapi mungkin terinspirasi dari situ kali. Penggambaran diri gitu ya. Betul, betul, betul. Ada Hmm. apa ini gitu ya di balik topik yang Ira Ya, sudah buat tanpa Tuhan aku adalah butiran debu. Monggo Ir, silakan untuk kesaksiannya. oke. Oh, ini langsung berarti ya. Boleh, ya Ir. Oke. Ya, Bapak Ibu saudari, seperti yang kita ketahui ya, saya ini dari kecil sudah Kristen ya, orang tua saya Kristen, bergereja di Nagel sudah Mm-mm. dari muda. Ya, sebagian anggota jemaat juga mungkin sudah mengenal kedua orang tua saya yang cukup aktif gitu ya, dulu melayani dari vokal grup, paduan suara. Mm-mm. Nah, dari kecil itu saya sudah terbiasa dengan kehidupan Kristiani gitu ya. Seperti setiap hari Minggu ya beribadah ke gereja, sebelum Mm-mm. makan kita harus berdoa, Ah, seperti itu. Jadi ya kehidupan rohani itu seperti sudah tertanam dari kecil gitu ya. Diajarkan oleh kedua orang tua saya gitu. Jadi hmm, perjumpaan saya dengan Tuhan itu mungkin terasa datar gitu ya, Go ya. Kalau kita ini mm-mm. sebagai orang Kristen yang dari kecil itu mengenal sosok Tuhan itu ya, kalau kayak diajarkan di sekolah minggu ya Tuhan Mm-mm. itu pencipta kita, ya Iya, kan, yang membuat betul. kita dari bayi sampai Mm-mm. lahir ke dunia ini ya kita hanya sekedar tahu bahwa Tuhan itu pencipta kita gitu ya. Kita Iya. menghormati Tuhan, kita takut akan Tuhan ya kan, dari kecil diajarin Mm-mm. sekolah minggu tidak boleh Iya, berdosa, tidak boleh melakukan iya. 10 hukum Taurat Tuhan itu kan ya, seperti itu Mm-mm. formal gitu ya kak ya, Iya. lurus gitu. Mm-mm. Nah, di situ saya merasa ya hidup itu baik-baik saja gitu ya, Mm-mm. kayak ya Tuhan itu ya Tuhan Allah saya ya begitu. Jadi perjumpaan tentang Tuhan itu tidak berkesan ketika saya masih kecil sampai saya remaja gitu ya. Itu belum ada sesuatu yang membuat saya tuh, oh ini ya Tuhan yang Mm-mm. luar biasa, oh ini ya Tuhan yang kayak nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi gitu ya. Iya, Tuhan iya. tuh ya super lah intinya seperti itu. Ya gitu. Jadi kehidupan rohani saya waktu kecil sampai saya remaja itu ya pada umumnya saja gitu, seperti orang Mm-mm. biasa begitu. Ya, terus awal pertama kali saya mengenal Tuhan sebagai juru selamat saya itu ketika tahun 2010. Saya waktu itu sudah berkuliah ya, sudah Mm-mm. berkuliah kira-kira ya semester 5 lah, mau ke Mm-mm. semester 6 begitu. Iya. Kalau mau dibilang kondisi keluarga saya ini ya keluarga yang cukup harmonis ya Kak Ari ya. Iya, iya. Maksudnya orang tua ini tidak pernah bertengkar yang sampai bagaimana Iya. begitu ya. Iya, iya. Kayaknya tuh hidupnya tuh tenang gitu. Kalau di lautan gitu tuh kayak lautan yang tenang gitu Gak ada ya. gelombangnya ya. Hampir nggak, betul sekali. Kayak semua tuh terlihatnya tuh baik-baik saja gitu ya. Sampai suatu ketika ada sebuah kejadian itu, kebetulan saya 4 bersaudara ya. Mm-mm. Saya anak paling kecil gitu ya. Nah, kejadian waktu itu berkaitan dengan kakak saya yang nomor 2. Ya, mungkin beberapa jemaat juga sempat mengenal ya, beliau sempat aktif juga melayani di gereja sebagai singer gitu. Nah, kakak saya yang kedua ini Iya. pada tahun 2000
2006, 2007 begitu. Mm-mm. Itu diketahui mengidap penyakit kanker limfoma gitu ya. Oh. Nah, kami semua itu tidak pernah menyadari beliau itu sampai bisa mengidap penyakit tersebut gitu ya. Jadi tidak ada gejala gitu ya, tidak ada Oh. gejala yang berarti. Iya. Tiba-tiba saja ada benjolan di leher gitu. Oh. Itu pun saja baru diketahui ketika pergi ke salon potong rambut begitu. Nah, waktu itu dipegang baru terasa nyeri. Nah, dari situ diobservasi kan Kak ya. Diobservasi ke dokter apa segala macam. Nah, hasil akhirnya ternyata dinyatakan kanker getah bening stadium 3. Ya lah, baru keluarga itu rasanya kayak apa ya, kayak menerima suatu, ya kayak tadi gelombang itu baru mulai kelihatan gitu ya Kak ya. Yang awalnya tuh kelihatan tenang gitu, terus tiba-tiba kayak ada gelombang, terus gelombangnya tuh besar gitu. Nah, waktu itu apa ya, mama papa saya tuh nggak punya pengalaman gitu tentang berkaitan tentang penyakit kanker apa. Kita tuh seperti orang yang kebingungan. Ya di satu sisi shock, nggak percaya, terus kebingungan juga, ini anaknya harus dibawa kemana, pengobatannya seperti apa, kayak gitu. Ya dibantu oleh beberapa kerabat gitu ya, saudara-saudara memberikan masukan dan sebagainya. Akhirnya kakak saya menjalani pengobatan gitu, kemoterapi. Gitu. Menjalani kemoterapi. Nah, saya ini posisi kuliah menjelang semester akhir gitu ya Kak ya. Nah, suatu hari papa saya ini ngajak saya ngobrol gitu. Saya ngobrol, ngomongnya santai tapi dalam gitu ya Kak. Papa itu orangnya cool gitu ya, tenang tapi pesan yang disampaikan itu dalam gitu. Nah, saya waktu itu diajak ngomong papa itu, kebetulan papa kan sudah pensiun ya. Waktu kejadian tersebut papa pensiunan dari bank gitu ya. Dan beliau berpesan gitu sama saya, mungkin saat itu juga biaya pengobatan untuk kemoterapi itu kan tidak murah ya. Tidak murah, ya. Betul. Jadi ya sudah habis biaya banyak. Terus papa saya itu bilang, kayaknya kalau kamu kuliahnya molor gitu ya, 4 tahun atau lebih dari itu, papa tuh nggak sanggup kayaknya biayain kamu gitu. Kamu kira-kira bisa nggak ya kalau papa minta kuliahmu tuh cepet selesai gitu. Ya waktu zaman itu kan ada ya kayak kuliah 3,5 tahun gitu tuh ada waktu zaman saya itu. Nah, terus saya mikir waktu itu, wah ya betul juga ya. Kalau misalnya saya berhenti kuliah saat itu kan mungkin dana yang sudah dikeluarkan untuk biaya saya kuliah itu kan akan menjadi sia-sia gitu ya Kak ya. Betul. Dan akhirnya saya berpikir ya oke lah. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa menyelesaikan kuliah saya dalam waktu 3,5 tahun gitu. Dan puji Tuhan ya Kak ya, waktu itu saya ngebut banget ngejar SKS. Kayak waktu zamannya anak-anak libur kuliah, libur semester, saya nggak libur gitu, ngambil semester pendek gitu. Biar SKS-nya kekejar, biar cepet habis gitu kan. Nah, beruntungnya saya dengan segala kekuatan itu di semester 6 saya udah bisa ngambil tugas akhir gitu. Nah, kan tinggal 1 semester aja nih untuk menyelesaikan tugas akhir gitu. Nah, saya sudah mulai agak bernafas lega gitu. Wah, 1 langkah ini saya sudah bisa membantu orang tua saya dari sisi keuangan gitu ya. Nah,
nggak disangka-sangka gitu ya. Waktu saya mau mengerjakan tugas akhir itu tadi, nah kakak saya yang sedang menjalani kemoterapi itu melahirkan gitu ya. Posisi hamil, terus harus melahirkan saat itulah. Ini seperti kayak gelombang yang kedua gitu ya buat saya. Saya sampai bingung, wah harus gimana ini? Posisi mama papa lagi ribet ngantarkan berobat kemoterapi ya balik ke dokter, ke rumah sakit. Terus kakak saya juga ada yang rumahnya jauh. Terus kebetulan kakak saya nomor 3, Trias, itu juga barusan aja melahirkan anaknya yang pertama. Dia juga sibuk dengan bayinya. Untuk kelahiran anak pertama tuh biasanya kan masih ribet gitu ya. Belum ada pengalaman, insting ibunya masih baru muncul kayak gitu. Jadi kayaknya tuh semua sibuk gitu loh, Pak. Nah, waktu itu tuh serasa kayak semuanya tuh ada bagian porsinya masing-masing gitu ya. Terus lagi, mama papa ini ngajak ngomong lagi, Dek, mama ini sama papa harus nganter kakakmu tuh berobat gitu ya. Pulangnya bisa malam, bisa jam 2, jam 3 sampai rumah kayak gitu ya. Dan itu tuh mama papa ini nggak mungkin bisa bawa bayi yang barusan lahir ini ke rumah sakit, ke dokter gitu ya. Itu kan riskan gitu ya Kak ya. Kalau bayi yang masih baru lahir itu kan ya, kamu kira-kira bisa nggak ya jaga ponakanmu ini loh sambil ngerjakan skripsi gitu ya, tugas akhir gitu. Terus saya tuh kayak mikir, wah ini kalau bercanda kadang ya gimana gitu ya. Tuhan nggak bercanda sih waktu itu. Saya cuma mikir waktu itu, Tuhan kok gini banget ya. Maksudnya kok saya ini udah mengusahakan loh membantu kedua orang tua saya gitu ya. Saya udah berusaha untuk 3,5 tahun saya kejar kayak gitu. Tapi kenapa kok kayaknya ada aja sih tantangan yang harus saya hadapi begitu ya ke depan. Dan saya berpikir lah, saya ini baru mahasiswa semester akhir loh Tuhan. Basically untuk merawat seorang bayi yang baru lahir itu kayak gimana ya, nggak ada gambaran gitu Kak. Jadi kayak benar-benar kayak udah ya pasrah lah Tuhan. Aku menyerahkan segala kemampuanku, kekuatanku, ya aku berserah sama Tuhan gitu ya Kak ya. Dengan segala kemampuan yang saya punya gitu. Dan hari demi hari saya lewatin gitu ya. Ya Kak Hari tahu lah ya, mahasiswa tugas akhir itu kan pasti begadang, baca jurnal, juga gitu ya. Tidurnya malam gitu ya. Jam tidurnya itu udah kacau gitu kayak waktu itu. Terus yang saya herankan itu ya, saya nggak pernah mendapati keponakan saya ini bayi yang ribet gitu ya Kak ya. Kayak yang harus digendong atau harus apalah. Dia tuh enggak tipikal bayi yang tenang gitu ya. Tidur, main-main sendiri. Kalau nangis cuman kalau haus atau pokoknya harus diganti gitu mungkin ya. Ya tipikal bayi yang istilahnya kalau saya bilang tuh agak rewel gitu ya Kak ya. Tenang gitu modelnya. Jadi saya berpikir, lah kok bisa ya? Saya ini tengah malam begadang gitu ngerjain tugas akhir. Paling tugasnya cuma bikin susu gitu. Bikin susu, kasihin ke dia, dianya tidur. Iya, tenang banget gitu. Sampai akhirnya saya selesai Kak. Dengan semua yang saya pikir itu susah gitu ya. Mungkin lah. Mungkin. Bisa. Kayak gimana sih anak kuliah megang bayi itu mungkin nggak sih yang baru lahir kayak gitu, yang nggak bisa diajak ngomong misalnya suruh diem gitu kan nggak mungkin kan. Nah kayak gitu. Jadi hari demi hari tuh saya nggak menyadari gitu loh kalau sebenarnya Tuhan itu juga ikut bekerja kan melalui apa yang kita nggak pernah pikirkan gitu ya.
kayak ya bayi itu dibuat tenang, siapa sih yang bisa menenangkan bayi? Betul. Ya kan? Iya. Ya itu pertolongan Tuhan kan pastinya, nggak mungkin dengan kekuatan saya sendiri gitu. Dan waktu saya selesai wisuda tuh saya baru kayak benar-benar ya ampun, ini tuh apa ya, mujizat Tuhan banget gitu loh. Kuliah 3,5 tahun dengan kondisi keluarga yang ya boleh dibilang kayak gak tenang lagi ya kak ya kan. Udah banyak ombak-ombaknya, mama papa udah capek, terus kayak ya makan udah nggak teratur, Teratur. kayak gitu-gitu kan, tidur nggak jelas. Tapi Tuhan itu menyertai gitu di masa-masa seperti itu. Dan apa ya, tanpa saya harus memohon yang sampai gimana itu, Tuhan mengerti gitu loh apa yang jadi kebutuhan kita. Mungkin orang melihat standar standar kelulusan itu, oh ya harus cum laude lah, atau Iya. oh ya harus pokoknya yang wah gitu ya. Wow, Mungkin dunia iya. tuh melihat hal-hal itu yang dari segi kayak gitu. Tapi waktu saya wisuda itu nggak terbesit gitu di otak saya. Yang saya syukuri itu gila ya, kalau Tuhan berencana itu ya dan pasti gitu loh. Kalau emang kebutuhanmu itu kamu harus segera lulus 3,5 tahun, ya Tuhan buat itu sesuai dengan kebutuhanmu gitu. Tuhan nggak memikirkan hal-hal lain yang harus wow atau harus gimana, tapi apa yang sesuai porsimu, apa yang menjadi kebutuhan kita, justru Tuhan buat itu jadi gitu loh kak. Gitu sih. Jadi pengalaman saya benar-benar merasakan kasih dan penyertaan Tuhan ya waktu itu gitu. Ketika saya merasa sendiri, kayak di rumah ngerjain tugas akhir sama keponakan saya yang masih bayi, mama papa nggak ada. Ya saya merasa nggak ada yang support ya. Anak itu kan pasti ya kepingin kayak disupport orang tua, keluarga. Kamu butuh apa nak? Kamu dibuatin apa nak? Diperhatikan, Kopi iya. apa? Iya. Tapi saya kok bisa gitu ya, di tengah-tengah situasi itu tuh semua terasa berjalan dengan lancar gitu Kak Ari. Jadi saya merasa kayak ya itu penyertaan Tuhan. Sekalipun saya merasa saya sendiri, tapi enggak kok. Enggak pernah sendiri gitu. Ada Tuhan tuh yang ikut bekerja melalui hidup kita. Gitu Kak Ari. Oke, nah ini baru Secuil secuil pengalaman. pengalaman. Oke, iya, bagi rekan-rekan yang sudah bergabung, sudah sempat mendengarkan gitu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan atau komentar, ya kami persilahkan bisa bisa diketik di kolom komentar itu ya, komen gitu ya. Boleh mau tanya apa, atau memang sama-sama kan namanya kehidupan kan tidak selalu itu tadi ya, nggak selalu mulus gitu ya, ada naik turun ya, kadang-kadang ya nggak selalu happy-happy terus, kadang-kadang ya ada dukanya. Nah, mungkin bagi rekan-rekan yang di sini juga mengalami hal-hal yang ya dalam tanda kutip mungkin kurang enaknya itu ya, dukanya gitu ya, atau masa-masa kelam. Nah, seperti yang narasumber kita Ira ini sudah jelaskan tadi ya, tuh sharing baru separuh ini ya, baru separuh pengalaman ini masih aneh gitu ya, ya belum full gitu ya. Nah, rekan-rekan yang mau tanya atau mau tanya tipsnya atau gimana, monggo gitu ya. Bagaimana caranya misalnya, kok Ira ini mampu, kok dimampukan, kok bisa ya gitu ya. Yang tadi apa, kuliah sudah ribet ya, minta dipercepat gitu ya. Terus ditambahi ngurus anak gitu ya. Oh ya Ir, sebelumnya boleh tanya enggak? Ketika diserahin ngurus seorang bayi gitu, apakah Ira sempat ya memperlengkapi diri lah sebisanya, entah searching tanya siapakah, entah baca buku untuk memperlengkapi diri. Oh, apa sih cara jadi ya bukan apa pengasuh yang baik gitu, atau jadi mama lah, mama sementara gitu ya. di tengah ya itu Googling gitu kesibukan. ya. Iya. Betul. Atau mungkin ada buku cara singkat menjadi pengasuh yang baik gitu ya.
Iya, kayaknya zaman dulu gitu ya, kayak saya Iya. tua banget gitu ya. Tahun 2010 ya, 2010 lah. Mm-mm. Itu kayaknya kayak belum ngehits gitu ya, kayak tutorial gitu. Iya, Itu itu kayak ya. kata tutorial itu kayak masih apa sih Di gitu ya. awang-awang itu ya. Kayak zaman dulu tuh kalau mungkin sekarang tuh kan gampang banget ya buka IG, Mm, tutorial mm, memasak mm, apa gitu mm. ya. Atau tutorial make up apa Nah, gitu kan. Kalau zaman dulu tuh serius ya kak ya, karena mm, saking hektiknya mm. kondisi waktu itu tuh nggak kepikiran, Oh, nggak kepikiran. Pokoknya dijalanin nggak gitu kepikiran. atau gimana? Hmm, kayak learning by doing gitu kali ya. Jadi kayak Oh, jujur tuh aku tuh paling takut sih kak, benernya kalau harus gendong anak kecil yang baru lahir, karena rentan ya gitu. Kak Hari tahu kan ya kayak Mm-mm. waktu dom-dom masih kecil tuh kan kayak lehernya, Mm-mm. terus kepalanya tuh yang kayak masih Mm-mm. apa sih yang masih ringkih lah pokoknya tuh Mm-mm. serem gitu loh kalau misalnya tuh harus digendong kayak gitu gitu kan. Jujur waktu itu saya nggak ada keberanian sih kalau dipikir-pikir ya, kalau waktu masih sadar gini Mm-mm. tuh kayak berani nggak gendong bayi gitu, kayak tuh nggak berani deh, mending nggak usah lah, lihat aja gitu kali ya. Mm-mm. Ya, tapi waktu itu kan kepepet ya kak ya. Iya, Kayak ya masa bayi nangis atau dibiarin, bayinya mau ganti diajukan. popoknya, masa ganti popoknya bayinya digelundungin gitu kan nggak mungkin ya kak ya. Iya, betul. Ya kan bayinya tetap harus diangkat gitu kan. Mm-mm. Ya learning by doing aja sih kak. Nggak tahu punya Mm. keberanian dari mana. Tiba-tiba ya ya udah bayinya waktunya ganti popok ya diangkat gitu kan. Waktunya minum susu misalnya perlu diangkat kepalanya ya diangkat kepalanya gitu. Nggak pernah terbesit sedikit pun sih untuk istilahnya apa ya, eh, nyari gitu di Google cara merawat bayi yang baik dan benar gitu. Nggak Mm-mm. terbesit sama sekali sih Kak Ari waktu itu sih. Jadi Iya, benar-benar learning by doing aja sih oke, gitu. oke. Iya, ini ada yang tanya ini. Ir. Nah, Hmm. ini Oktoke 25 gitu ya. Cira, gimana sih Cici Hmm. mengendalikan pikiran di tengah pergumulan yang dihadapi? Gimana cara Hmm. berpikir di tengah pergumulan itu pasti sangat mempengaruhi kegiatan kita gitu ya. Oke. Nah, jadi jangan sampai mungkin ya, jangan sampai pikiran yang lagi kacau ya, lagi itu ya. Nah, itu bisa mempengaruhi ya mungkin mempengaruhi sekitaran kita, mungkin kita menjadi tambah mungkin ya, ini saya nangkepnya ya. Mungkin apakah kita menjadi lebih sensitif gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa mungkin entah Hmm. baperan lebih marah atau lebih cepat nangis dan lain sebagainya. Piye cara mengontrolnya gitu ya. Ya ini kan bukan bukan maksudnya ini pun bukan persoalan yang butuh oh kita tahu ini oh ini besok selesai. Nah bukan yang seperti itu kan. Yang kita nggak tahu ini kapan ini sampai kapan ini selesainya. Mungkin bertahun-tahun. Gimana ini? Silakan. Oke. Oke, kalau ini berkaitan sama emosi kita berarti ya kak ya. Emosi ini Mm-mm. bukan maksudnya bukan marah ya, lebih Mm-mm. kayak gimana cara kita menyikapi Iya, keadaan gitu kan ya. betul. Ya kalau saya waktu itu mengetahui sebuah kenyataan itu ya, Mm-mm. kan istilahnya ini realita nih. Mm-mm. Kamu mau gimana sih waktu itu gitu? Saya lebih kayak mengambil waktu sendiri sih, gitu ya. Waktu ada momen kan ya kayak kita mau tidur atau mau apa, itu coba ambil waktu sejenak gitu ya. Mm. Ya yang pasti sambil merenung, sambil berdoa gitu ya. Mempertanyakan keadaan itu boleh ya. Mm. Mempertanyakan keadaan. Tuhan, kenapa sih kok kondisiku kayak gini Tuhan? Kenapa sih kok nggak seperti yang saya bayangkan? Kok nggak jalannya tuh mulus aja gitu loh. Iya. Kenapa kok harus menghadapi A, B, C, D gitu.
nggak apa-apa. Bertanya itu sah-sah aja ya kan ya, Bo ya. Boleh. Mempertanyakan itu sah-sah aja. Tapi jangan lupa, kayaknya tuh semua kelihatan gelap gitu ya. Kayaknya semua tuh gak ada harapan lah, kayak aduh udah deh nyerah aja aku daripada Iya. menghadapi ini. Tapi ada saatnya Tuhan itu menunggu kita itu untuk berserah gitu ya. Berserah itu bukan berarti menyerah ya. Pasrah, iya. Kayak berserah, kayak berserah tuh Tuhan, ini dengan keberadaanku, dengan kemampuanku, dengan kondisiku, Tuhan pengen buat hidupku seperti apa. Aku menyerahkannya semua itu ke tangan Tuhan gitu. Percaya ya. Percaya bahwa kondisi yang kita hadapi, ya saya yakin lah, badai itu nggak mungkin selamanya terjadi ya, Kak Ari ya. Badai itu ada masanya, musim hidup, musim kehidupan. Dan ketika kita menyerahkan diri kita, kemampuan kita ke dalam tangan Tuhan itu tadi, saya percaya kok Tuhan itu pasti turut bekerja dalam kehidupan kita. Asal kita mau berserah ya. Iya. Dan coba alihkan fokus kita dari masalah yang kelihatannya besar itu, coba fokus kita tuh digeser gitu ke sebuah pengharapan yang satu-satunya pengharapan di hidup kita tuh cuma Tuhan. Ya kan? Kita nggak bisa loh mengandalkan manusia. Waktu itu mungkin saya mengalami kejadian itu, mau mengandalkan manusia, siapa? Bahkan orang terdekat yang saya rasa bisa menolong saya, kedua orang tua saya pun saat itu sedang dalam masalah juga. Sedang bergumul juga dalam hidupnya, merawat anaknya yang sedang sakit. Siapa yang bisa jadi sandaran saya saat itu? Nggak ada. Mau bersandar sama manusia tuh nggak akan ada jalan keluar. Justru ya fokus kita harus kita geser gitu. Ketika kita melihat problem, lihatlah pasti ada pengharapan. Pengharapan satu-satunya ya di dalam Tuhan itu tadi. Gitu. Jadi buat ingat dalam menghadapi suatu masalah itu manusiawi sih, ketika kita mengalami rasa apa ya, kayak sesak, jenuh, terbawa kondisi yang carut marut, kayak kok bertubi-tubi banget sih masalah ini. Tapi coba sekali-sekali ambil waktu gitu ya, ambil waktu untuk menyerahkan semuanya tuh ke dalam tangan Tuhan gitu. Dan aku percaya kalau ya namanya badai kehidupan itu pasti ada masanya. Tuhan pasti akan bantu kita untuk melewati itu semua gitu. Iya. Dan mungkin mengalihkan fokus gitu ya Kak ya. Dan mungkin namanya manusia kan ya terbatas ya Ira. Saya yakin ini pasti Ira jatuh bangun terus ya. Maksudnya enggak sekali titik ini aku percaya sama bersandar kekuatan Tuhan. Berarti aku pasti kuat. Tapi ada saatnya nanti kan permasalahan itu belum selesai gitu ya. Nah, kadang-kala ada yang mungkin ada tambahan masalah dikit lagi itu buat down. Mungkin kabarnya mungkin kabar Kak Niken lagi kondisinya lagi drop. Nah, itu mungkin bisa membuat down lagi gitu ya Iri ya. Nggak selalu mulus kan ya. Pasti banyak jatuh bangunnya juga kan ya. Betul. Ataukah mungkin dosen tidak setuju dengan catatan tulisan kita. Revisi lagi ya, besok balik lagi. Kayak aduh. Emosi kan di situ ya. Kayak aduh apa lagi sih ini. Itu manusiawi sih Kak. Kita kan manusia itu terdiri dari daging, jiwa dan roh gitu ya. Ada kalanya kita itu ya kedagingan kita itu bisa membuat kita bisa naik turun emosi apa segala macam. Tapi kalau kita mau berfokus sama masalah kita terus menerus gitu ya, yang ada kita malah makin down sih menurut saya gitu. Kita jadi nggak bisa melihat apa sih sisi positif dari kejadian ini gitu kan. Apa sih yang Tuhan mau dari kejadian ini dalam hidup saya itu apa sih? Kalau kita masih ini ya istilahnya kayak berputar terus dalam masalah kehidupan kita, kayak kenapa ini terjadi, itu kayak ya di situ-situ aja gitu loh. Kita nggak melangkah satu level naik gitu ya. Pikiran kita jadi nggak terbuka gitu loh dengan maksud dan kehendak Tuhan itu tadi. Ya, jadi alihkan fokus kita kepada Tuhan gitu ya.
masalah boleh ada, tetapi fokusnya ke Tuhan. Oke, semoga menjawab itu ya, oke itu ya, Inaga. Ya ini dari ini Mam Efrata Krips ya. Ini Mami Fani ini ya. Mending Ra, udah pernah gendong bayi, aku udah lupa kapan gendong bayi. Oke, ini statement gitu ya. Iya, terima, iya. terima Mungkin bisa di kasih. flashback gitu ya. Diputar ulang gitu ya. Iya, Oke. ingatannya maksudnya memorinya Oke, gitu thank ya. you. Nah, ini ada nih. Trias Kristi. Wah, ini nama yang nggak asing ini ya. Kembaran saya ini. Oh, kembaran ya. Situasi yang sulit, tapi Ira sanggup melewati dengan dewasa dan kuat. Memang tanpa Tuhan kita tidak mampu. Wah, ini share dari seorang kakak untuk adik ini ya. Luar biasa. God bless you. Nah, ini dari seorang kawan ini, Widodami. Ira C, panutanku. Wah. Oke. Amin. Thank you, Cece. Oke. Nah, itu tadi baru separuh gitu ya, rekan-rekan semuanya ya. Nah, ini masih ada sambungannya gitu ya. Kita akan coba lihat babak kedua gitu ya. Nah, Babak kedua. iya. Nah, tadi kan Ira sudah mengalami perjumpaan yang pertama itu ya, yang tadi kakaknya sudah sakit, dia harus menyelesaikan skripsinya dengan harus merawat ponaannya. Lalu ada apa lagi nih, Ir? Ini seumpama kayak film ini baru setengah gitu ya. Belum sampai sutradaranya belum berhenti gitu ya. Istilahnya sutradaranya kan Tuhannya ini ya. Dia belum berhenti memainkan filmnya itu ya. Yang dilanjut sekarang silakan ini sambungannya, to be continue-nya. Iya. Monggo, Ir. Oke, itu boleh dibilang satu pengalaman yang berkesan ya Kak ya. Betul. Kayak Tuhan itu bisa nyata gitu ada di dalam hidup saya tuh, merasakan kehadiran Tuhan itu saat itu gitu ya. Itu menurut saya pengalaman yang ya, oh ini loh saya akhirnya bisa mengenal Tuhan gitu ya. Terus pengalaman hidup saya yang berkesan berikutnya itu di tahun 2018 ya. Ya baru saja sih, ya boleh dibilang 4 tahun ya. 4 tahun yang lalu gitu. Ya kebetulan saat itu saya sedang merawat mama saya yang sakit gitu ya. Karena tahun 2016 itu papa udah nggak ada. Terus mama sendirian gitu ya. Ya, mama papa ini soulmate gitu ya. Jadi kalau waktu papa nggak ada itu mama itu kayak kehilangan belahan jiwanya gitu ya. Jadi kondisi kesehatan terus kayak kondisi emosionalnya itu sangat ini ya, waktu itu cukup terguncang gitu ya mama itu waktu papa nggak ada itu. Kurang lebih 2016, 17, 18 itu mama bolak-balik masuk rumah sakit ya, aku ya. Waktu itu sampai di awal 2018. Nah, mama ini tiba-tiba nggak sadarkan diri. Waktu itu saya bingung ya. Memang kebetulan waktu itu mama pengobatannya berkaitan dengan ginjal ya, jadi cuci darah gitu, harus bolak-balik ke rumah sakit untuk cuci darah. Dan di awal 2018 itu tiba-tiba kesadarannya mama itu hilang gitu. Terus waktu itu yang saya sama Trias ya, waktu itu yang ke rumah sakit bolak-balik itu bingung melihat kondisi mama, karena sebelum-sebelumnya tuh tidak ada gejala yang berarti yang yang mempengaruhi kondisi kesehatan mama itu sampai membuat mama nggak sadar gitu. Terus waktu dibawa ke UGD, diobservasi segala macamnya, di CT scan dan sebagainya, tapi anehnya tuh dokter tidak menemukan kayak misalnya pecah pembuluh darah di otak atau apa yang kayak kejadian-kejadian kondisi-kondisi seperti itu kan
membuat seseorang bisa hilang kesadaran Iya, gitu ya Kak ya. benar. Nah, tapi setelah diobservasi di rumah sakit itu nggak ditemukan gitu. Kondisi-kondisi seperti itu tuh nggak ditemukan. Terus saya tanya kan ke dokternya, dok ini apakah harus masuk ICU atau bagaimana gitu. Tapi dokternya bilang enggak gitu. Nah saya agak bingung kan lah, orang nggak sadar dalam kondisi pengobatan seperti ini kok nggak masuk ICU, kenapa? Kan harusnya itu diobservasi, maksudnya dilihatnya itu kan harus intens gitu ya Kak ya. Takutnya kan kalau ada kenapa-kenapa gitu. Tapi debat terus sama dokternya bilang enggak, masuk kamar biasa aja dulu gitu. Terus masuk ke kamar biasa ya, opnam seperti biasanya. Nah, 1 hari, 2 hari, 3 hari, mama nih nggak kunjung sadar kok. Jadi waktu itu tuh saya cuma bisa ngelihat mama pakai oksigen ya, pakai oksigen. Terus matanya tuh tertutup gitu, tidur terus tidur berhari-hari itu tidur, nggak pernah bangun, nggak makan, nggak apa dan sebagainya kayak gitu. Saya waktu itu merasa kayak dalam hati, tuh Tuhan, kayak kenapa sih kok harus kayak gini ya, itu kan manusia lagi ya kayak mempertanyakan kondisi gitu ya. Tuh Tuhan, kenapa sih kok kayak gini lagi ceritanya, aku nih istilahnya baru tahun-tahun kemarin ini capek banget loh Tuhan, istilahnya kayak ada satu masalah belum selesai, masalah lagi, masalah ini belum itu gitu ya. Kayak aduh gimana ini, aku nggak bisa menghadapi kondisi ini gitu ya. Melihat kondisi mama waktu itu benar-benar kayak semuanya terasanya gelap sih Kak dalam hidup saya waktu itu, karena satu-satunya orang yang saya kasihi, satu-satunya tumpuan hidup saya ya kan, tinggal mama seorang gitu loh. Saya bilang sama Tuhan, jangan sekarang. Saya nggak pernah siap untuk kehilangan mama saat itu gitu ya. Terus saya nggak pernah pulang Kak Hari di rumah sakit. Dari pertama, kedua, ketiga, keempat. Kayak orang kalut gitu, karena saking takutnya. Kak Hari pernah ya merasakan kecemasan takut kehilangan orang yang Kak Hari sayang. Sampai Kak Hari tuh gak mau kehilangan satu detik pun. Betul. Gitu ya, pernah ya merasakan hal-hal gitu. Jadi kondisi yang saya rasakan waktu itu tuh gak mau satu detik pun. Terus saya kalau bisa nggak ninggalin mama, saya nggak mau. Jadi saya nggak pulang, nggak mau makan, nggak mau mandi, pokoknya kucel. Sampai suster-suster di rumah sakit tuh kayak apa ya mungkin mereka sedikit kasihan gitu ya Kak ya, ngelihat saya gitu, udah bujuk-bujuk, udahlah nih pulang aja, nggak apa, titipin ke saya loh, pasti tak hubungi, nomor HP-mu mana sih, tak anu wis pasti tak hubungi lah ada apa-apa, rumahmu tuh jauh lah kayak gitu. Terus saya bilang nggak mau pokoknya, saya nggak mau kehilangan satu detik pun untuk jaga mama saya bilang. Udah Kak, sampai hari kedua, ketiga tetap di sebelah mama gitu ya. Malam-malam tuh saya berdoa itu ya sama Tuhan, ya Tuhan, kalau aku boleh meminta gitu ya Tuhan ya, kalau aku boleh istilahnya kayak nantang Tuhan gitu ya, kalau Tuhan tuh beneran nggak sih bisa menunjukkan kehadirannya sekali lagi dalam hidupku gitu. Kayak aku tuh nantang, nggak tahu mungkin saking depresinya gitu ya Kak Hari ya. Jadi sempat kayak ada kalimat tuh menantang, kayak kok Tuhan tuh emang beneran ada. Aku tolongin sekali lagi gitu ya Tuhan, buat mamaku ini sadar. Gitu. Aku nggak bisa nerima kondisi ini. Aku nggak kepingin lihat mamaku cuman bisa terbaring tidur sepanjang waktu, nggak ngenalin aku, nggak ngelihat aku kayak gitu. Malam-malam itu aku berdoa sambil nangis gitu ya. Kayak aku nggak mau nerima kondisi ini. Pokoknya aku pengen bukti kalau Tuhan itu emang ada. Tunjukin gitu. Kayak akan-akan tuh bahasa kasarnya kayak gitu ya Kak Arya. Kayak udah orang desperate, nggak pulang, nggak tidur, nggak mandi, nggak makan. Kayak maunya tuh satu itu ya itu. Gitu. Ya saya sempat
kayak sekarang tuh kayak merasa bersalah juga sih, kok berani pun ya aku tuh nantang Tuhan gitu, siapa saya gitu kan ya kak ya, kayak kok bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Ya waktu itu nggak tiba-tiba jadi mujizat gitu ya kak ya. Waktu itu ya sudah sampai keesokan harinya dokter itu tuh nemuin saya gitu. Yang lucu tuh dokter cuma selalu bilang satu pesan. Dokter tuh cuma suruh bilang saya tuh sabar gitu. Diulang-ulang terus kalimatnya. Kamu tuh yang sabar gitu. Kayak dia tuh tahu banget emosi saya tuh udah memuncak, kayak orang yang udah kalut, cemas, ketakutan gitu ya. Dan beliau tuh cuma berpesan sabar nih, sabar nanti mamamu cuci darah sampai yang kelima, pasti getting better kok gitu. Nah waktu itu kan ceritanya dulu awalnya mama cuci darah seminggu sekali gitu ya. Tapi karena kondisi seperti itu, dokter menyarankan untuk 2 hari sekali gitu ya. Jadi saya nunggu kak, 2 hari sekali itu nganterin mama saya cuci darah terus gitu ya. Sampai suatu ketika tiba-tiba mama itu menggerakkan tangan gitu ya. Nah, saya mulai kayak kok akhirnya ada anggota tubuhnya yang bergerak gitu ya, tangannya mulai bergerak gitu. Terus tiba-tiba matanya tuh buka tutup gitu, tapi masih belum terkontrol saat itu ya. Saya cepat-cepat manggil suster waktu itu. Terus ini kondisi mama saya ini kenapa ya gitu, getting better atau ada sesuatu yang terjadi gitu ya, ada yang nggak beres apa gimana, tolong diperiksa gitu ya. Terus susternya meriksa atas segala macam, cepat-cepat telepon dokternya gitu ya. Terus telepon dokter, oh ya nanti diusahakan datang dokternya untuk observasi lagi gitu kan. Terus waktu dokternya datang, nah dokternya ini kayak memberikan angin segar gitu ya Kak Arya. Terus bilang, nih loh hasil kesabaranmu, mamamu tuh is getting better kok. Ini tuh satu permulaan yang baik gitu. Kamu sabar ya pokoknya. Tungguin mamamu, kamu gak usah mikir macam-macam. Mamamu tuh pasti sembuh gitu. Nah waktu itu tuh saya kayak berpikir, masa iya sih omongan, ya saya bukan mengunderestimate dokternya ya, tapi saya kayak ada rasa ragu, nggak percaya, tapi benar kah yang dokter omongin ini tuh benar kah? Karena menurut saya waktu yang saya habiskan untuk bersama mama saya itu lama loh, untuk bisa sampai benar-benar sadar itu. Maksudnya menggerakkan tangan, ada perubahan itu lama gitu. Beneran lah ini tuh getting better. Masih ragu kak. Masih ragu dalam hati saya, kayak nggak percaya 100% gitu sama Tuhan. Terus mama sadar ini ya, mulai buka mata. Tapi ada hal yang membuat saya tuh masih terpukul saat itu. Mama ini ngomong, tapi ngomongnya tuh kacau. Ya, kayak orang berhalusinasi, mulai aneh. Kayak lihat ada kereta jemput, ada burung merpati datang kayak gitu-gitu. Saya mulai mikir kayak ini apa sih? Kok kayaknya ini beneran getting better kah? Kok kayaknya kok malah scary gitu loh, kayak serem banget ya. Kok malah kondisinya kayak gini gitu. Saya sempat mempertanyakan Tuhan, maksudnya nih kayak gimana? Kok keadaannya rasanya tuh nggak getting better menurut saya, menurut kacamata saya ya sebagai manusia waktu itu. Karena mama nggak kenal. Saya tanya, Ma, ini Ira gitu. Enggak, siapa gitu. Dikira saya ini cucunya mama waktu itu. Oh, cucuku itu ya, itu waduh. Kayak mulai kacau ini gitu kan. Terus kayak ngeliat rias gitu, enggak kan, sempat kenal, tapi habis itu besoknya lupa lagi siapa ini gitu, kayak orang demensia gitu. Gitu. Terus saya ngomong kan sama dokternya, loh dok, kok mama ini ya oke lah bangun dari tidurnya yang panjang itu tadi, tapi kenapa kok kondisinya kayak gini, kayak orang yang mengalami demensia, nggak sadar, nggak mengenali orang-orang di sekitarnya, kayak memorinya ada yang hilang atau kayak gimana gitu. Terus dokternya bilang lagi, kamu sabar dulu gitu ya. Nanti lihatin cuci darahnya mamamu yang kesekian dan sekian, pasti sembuh normal gitu.
Tapi dokternya nggak pernah bahas loh sama aku. Maksudnya penyebabnya mama sampai bisa kayak gitu tuh apa, itu dia tidak pernah bahas itu di awal gitu ya. Jadi masih sama-sama menjadi misteri. Kalau saya tanya loh penyebab awalnya ini apa sih dok kok bisa kayak gini, ya nanti masih diobservasi gitu. Terus gitu jawabannya kak. Cuma disuruh sabar gitu ya. Sebagai anak yang cuma sendirian gitu ya, bingung gitu. Saya tuh sampai nggak bisa logik sih waktu itu mikirnya gitu. Dan saya tuh nggak ngerti loh berapa kerabat, teman, saudara, sahabat yang udah datang menghibur saya, membantu saya waktu itu tuh sampai apa ya, nggak menyadari gitu loh bahwa itu salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan gitu ya. Tapi ketika saya mengalami kalut itu tadi tuh seakan-akan mata saya itu tertutup dan hanya berfokus pada kondisi mama saya gitu. Padahal kalau kita lihat gambar besarnya, ya Tuhan itu menyertai loh. Kamu dipertemukan dengan teman, pendeta yang datang mendoakan mamamu, sahabat-sahabatnya mama, saudara-saudaranya mama. Ya, tanpa doa mereka, itu pun juga nggak akan terjadi gitu kan ya Kak. Bukan karena usaha kita sendiri atau usaha dokter atau usaha mama saya sendiri, itu kan juga enggak gitu lah. Tapi waktu itu saya belum bisa melihat gambaran besar itu gitu. Hanya berpesan sabar. Ya. Terus waktu itu saya nantang lagi gitu sama Tuhan ya. Nggak tahu kenapa kok saya waktu itu seneng nantang gitu ya. Kayak hopeless gitu, kayak udah gelap pikiran saya. Kayak saya tuh mau menempuh jalan saya sendiri gitu ya. Tanpa berpikir Tuhan tuh bikin jalannya Tuhan gitu. Tapi saya hanya berfokus sama jalan saya sendiri gitu. Saya nantang lagi sama Tuhan. Saya bilang, kok Tuhan nggak balikin mama lagi ya? Nggak tunjukkan kebesaran Tuhan lagi gitu. Saya nggak ngerti mau jadi apa lagi. Saya nggak ngerti mau menghadapi keluarga saya, kondisi mama saya seperti ini, saya nggak ngerti mau apa. Tapi kalau sampai mama saya kembali normal, Tuhan bisa tunjukin sekali lagi dalam hidup saya kalau Tuhan emang bekerja. Tak potong habis rambutku. Itu kayak apa ya? Istilahnya kayak tantangan yang kayak nggak tak pikir dulu gitu loh waktu itu. Kayak benar-benar depresi asal gitu, asbun keluar gitu aja. Gitu. Dan Tuhan itu menepati janjinya Kak kali ini. Kali ini Tuhan menepati janjinya, dan 3-4 kali mama cuci darah selanjutnya, akhirnya dengan segala mujizat Tuhan itu tadi, mama bisa balik normal lagi. Mulai pelan-pelan sadar, mulai bisa baca. Kan tak kasih majalah itu, mah kamu bisa nggak membaca ini mah, tulisan-tulisan ini. Iya, mulai ngerti gitu. Sedikit-sedikit itu memorinya balik gitu kan. Gitu. Terus saya mulai menyadari, loh, Tuhan ini tepat janji. Maksudnya Tuhan nggak ngingkari janjinya dalam hidup saya, bukan berarti terus saya nantang kok Tuhan mengiyakan gitu ya. Enggak, cuma waktu itu saya terkagum-kagum gitu loh. Ternyata Tuhan itu nggak ninggalin saya ya. Ternyata Tuhan itu kalau udah berjanji ya, iya dan pasti gitu loh. Asalkan kita mau menyerahkan diri kita ke dalam Tuhan gitu. Dan waktu mama pulang ke rumah pun itu Kak, aku masih butuh waktu yang lama untuk bisa mengembalikan mama ke posisi yang normal. Kayak misalnya cara pakai remote TV. Itu kayak emang benar-benar harus sabar. Jadi beberapa memori yang ada di ingatannya mama tuh yang iya betul gitu. Dan pesannya tuh emang benar gitu ya, sabar gitu ya. Ketika kamu sabar, satu persatu kamu selesaikan masalahnya, kamu
mencari jalan keluarnya itu bisa gitu loh. Kita bisa melewati itu semua gitu loh. Dan puji Tuhan waktu itu mama balik loh Kak, normal. Bahkan setelah kejadian itu mama bisa pelayanan karistia, nyanyi di gereja. Iya. Aku masih inget banget itu. Jadi semangatnya mama melayani itu enggak tergerus karena Ya, sakitnya yang sakitnya. kemarin itu enggak. Jadi benar-benar apa ya? Ya itu Iya, aku iya. bilang kalau orang merasakan apa ya? Merasakan kasih Tuhan ada dalam hidupnya. Cara mensyukurinya itu yang memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan itu tadi loh. Iya. Itu sih, itu kayak panutannya mamah yang tidak pernah aku lupakan Lupa. gitu ya. Betul, ketika mama udah ditolong Tuhan, mama tuh nggak lupa gitu loh untuk bersyukur atas hidupnya itu tadi. Nggak menjadi sia-sia pertolongan Tuhan. Gitu. Jadi saya berpikir detik ini sih kayak berpikir ya ampun waktu itu tuh serasa kayak kalut gelap tanpa harapan, tapi Tuhan itu menyatakan kuasanya melalui hidup saya gitu ya. Dan saya nggak tahu sih, mungkin saat itu saya masih berpikir apa ya, tujuan Tuhan itu apa sih melakukan itu semua dalam hidup saya gitu. Nah mungkin yang Tuhan mau tuh ya kita bersaksi gitu ya Kak ya, menunjukkan bahwa kebesaran Tuhan itu nyata ada gitu loh. Tuhan itu enggak cuma sekedar di firman tertulis gitu kan. Tapi Tuhan itu sebetulnya ada kok dalam kehidupan nyata kita. Asalkan kita itu mau berserah, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya Tuhan itu pasti bekerja dalam hidup kita. Gitu Pak Ari. Yeah. Wah, luar biasa ini ya, pengalaman yang saya nggak kebayang ini ya. Kalau saya jadi Ira belum tentu bisa ya apa ya, bisa menceritakan semulus ini gitu ya. Saya bisa membayangkan ketika kehilangan saudara, kehilangan papa mama gitu ya. Dan itu bukan sesuatu yang maksudnya titik ini titik ini break, tapi itu kan cukup berdekatan gitu ya Ir ya. Istilahnya gelombang itu bertubi-tubi gitu ya. Tetapi ya hari ini yaitu tadi Ira melalui kesaksiannya membuktikan gitu ya bahwa ya di titik terendahnya kehidupan Ira atau kehidupan kita gitu ya ternyata Tuhan itu masih ada, masih peduli gitu ya. Meskipun serasa jauh, serasa sendiri gitu ya. Nah, bagi rekan-rekan yang di sini semoga ini ya sharing yang sudah Ira bagikan bisa terus menguatkan kita ya, mengingatkan kita juga gitu ya. Apapun kondisi kita, segelap apapun, tetapi tetap bersandar dan berharap sama Tuhan itu ya. Oke, gak terasa nih Ir ya. Ternyata ini sudah 1 jam loh ya. Iya, menarik ini. Mungkin kalau rekan-rekan di sini ya panjang ya ceritanya. enggak panjang dan menguras air mata pasti ya. Banyak hal lah yang mungkin enggak cukup ini rasanya kalau diungkapkan dalam satu jam ini rasanya terbatas gitu ya. Tapi ya bersyukur Ira sudah ya masih tegar, masih kuat gitu ya Ir ya. Sampai sekarang. Terima kasih. Buat rekan-rekan yang di sini mungkin mau ada pertanyaan dipersilakan kalau memang ada. Kalau memang nggak ada, nah mungkin bisa kasih ini ya kesimpulan gitu ya. Kesimpulan dari kesimpulan singkat yang mau Ira sampaikan melalui kesaksian kehidupan Ira ini apa gitu ya. Yang pasti sih pertama seburuk apapun kondisi kita ya, entah itu pergumulan dalam
keluarga, keuangan, kesehatan mungkin yang masih bergumul dengan sakit penyakit gitu ya, kayak seakan-akan itu di mata manusia ya Kak ya, kita itu terbatas banget. Cara pandang kita melihat sebuah masalah itu sebatas kekuatan manusia. Manusia hanya mampu melihat sebatas kemampuan manusia. Makanya dibilang kan tak terbatas kuasa Tuhan gitu kan. Kita nggak bisa kok memikirkan jalan keluar yang Tuhan buat itu nggak akan bisa terbesit di otak kita. Karena kita nggak mampu memikirkan hal itu gitu loh. Jadi apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, itu yang pertama itu kita harus berserah ya sama Tuhan. Itu kuncinya. Pertama berserah, jangan pernah mengandalkan kemampuan manusia karena kita itu sangat terbatas gitu. Dan kedua, fokuslah pada pengharapan gitu ya. Oke, masalah itu memang besar. Mata kita kan tertuju pada sebuah masalah yang makin lama makin dari kecil jadi besar gitu ya. Oke, tapi cobalah menggeser sedikit saja pandangan Anda dari sebuah masalah yang besar itu ke sebuah pengharapan gitu. Percaya, yakin, berserah sama Tuhan bahwa penyertaannya itu akan selalu ada gitu. Mungkin dulu saya pernah merasa kayak insecure gitu ya, menutup diri, kayak merasa saya nggak mau dikasihani orang dan sebagainya. Tapi justru itu terbalik gitu ya Kak Hari. Justru malah ketika kita bertemu orang-orang di sekitar kita, sahabat, teman, rekan, saudara, itu justru malah mereka itu bisa menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita gitu. Tuhan itu bukan sesuatu yang harus selalu turun langsung dari atas untuk menolong kita gitu, enggak. Tuhan itu bisa kok memakai orang-orang di sekitar kita itu untuk perpanjangan tangan Tuhan gitu ya, perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kita. Jadi saya berusaha untuk nggak menutup diri sih sekarang, untuk ya tidak selalu memang perkenalan kita, hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita itu berjalan mulus gitu ya, selalu menjadi ketemu orang yang baik. Ada kayaknya juga akan bertemu orang yang menjengkelkan gitu ya, tapi itu kan untuk mendewasakan kita gitu ya. Ketemu orang yang baik ya menghibur kita, menyegarkan jiwa kita. Ketemu orang yang ya boleh dibilang kurang baik gitu ya, itu mengintrospeksi diri kita juga kan, aku yang salah apa dia yang salah ya, nah kayak gitu kan. Tapi jangan pernah menutup diri gitu sih, bahwa saya percaya kalau mereka ada di sekitar kita itu ya salah satu bentuk perpanjangan tangan Tuhan dalam hidup kita gitu. Dan tetap berada di dalam komunitas yang baik ya Kak Hari ya, entah itu dalam persekutuan, ibadah, ya tetap berdoa, karena ketika kita di lingkungan orang-orang yang jauh dari Tuhan ya, kita akan semakin tidak bisa melihat cara Tuhan menolong kita sih, menurut saya gitu. Karena kita nggak dapat figur Tuhan di sekitar kita tuh nggak ada gitu. Jadi tetap berada di sekitar lingkungan yang positif itu menurut saya penting gitu ya. Penting sih. Kalau Anda punya rekan teman doa atau punya teman untuk merenungkan renungan harian gitu, ada bagusnya gitu untuk dilakukan gitu, supaya cara pandang kita tuh nggak melulu duniawi gitu Kak ya. Jadi mungkin kalau di kantor kita udah ketemu orang-orang yang kayak gitu, atau di lingkungan yang lain, di lingkungan sekolah, kampus gitu ya, kita harus tetap istilahnya tanda kutip waras gitu, harus tetap di track kita yang lurus ini tadi itu. Nah makanya kita nggak boleh untuk menutup diri dari lingkungan kita itu tadi. Gitu sih, itu cara saya untuk tetap merasakan cinta kasih Tuhan dalam hidup saya gitu ya. Gitu kan. Luar biasa ya. Iya. Ini kalimat ini penutup ini ya, ada yang kasih komen ini dari Astrid Force GC gitu ya. Thank you sharingnya, sangat menguatkan, peluk gitu ya. Oke. Ya, oke. Kita akan terima kasih buat
Ira. Terima kasih buat rekan-rekan. Kita akan tutup malam kesaksian online pada malam hari ini dalam doa. Boleh minta tolong Ira yang tutup dalam doa. Oke. Ya. Ya, mari kita berdoa ya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang sudah disediakan. Kami boleh bercerita, kami boleh bersaksi untuk menyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah apa yang kami sampaikan pada malam hari ini ya Tuhan, boleh menguatkan saudara-saudara kami, rekan-rekan jemaat yang mungkin sedang dalam pergumulan yang berat ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga mau menolong mereka ya Bapak, apapun pergumulan mereka. Kami percaya ya Tuhan bahwa kehidupan itu tidak selamanya akan selalu ada dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Dan biarlah pengharapanmu itu selalu ada dalam hati mereka, dalam pandangan hidup mereka ya Bapak. Dan kiranya Tuhan, Engkau boleh sertai setiap rekan-rekan kami yang terlibat dalam pelayanan malam kesaksian ini ya Tuhan, baik pengurus maupun Bu Hari sebagai host pada malam hari ini ya Tuhan, Engkau kiranya boleh berikan selalu kesehatan, kekuatan, dan boleh selalu memiliki jiwa yang rajin untuk selalu melayani Engkau ya Tuhan, apapun pergumulan hidup yang sedang beliau alami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan untuk waktunya. Kami mengucap syukur untuk waktu yang singkat ini, dan kiranya Engkau mau selalu menyertai kami di dalam naungan tangan kuasa-Mu ya Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Ir untuk doanya. Thank you sharingnya. Tetap sehat terus Semangat. ya, semangat terus gitu ya. Tetap positif gitu ya. Oke. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung dari awal ngikuti sampai akhir. Jangan lupa untuk kedepannya tetap ada malam kesaksian setiap hari Jumat jam 7 sampai jam 8. Gitu ya, jangan lupa join. Oke, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. See you. Thank you ya. Yesus berkati. Thank you.